Pada 21 Maret setiap tahunnya dunia memperingati Hari Down Syndrome. Namun tahukah Anda mengenai Down Syndrome? Berikut penjelasan selengkapnya. Keberadaan penyandang Down Syndrome di tengah masyarakat atau keluarga bagi sebagian orang sebagai hal yang memalukan. Hal itu disebabkan ketidaktahuan masyarakat mengenai Down Syndrome. Down syndrome itu merupakan suatu kelainan kongenital multiple. Biasanya itu kelainan genetik yang disebabkan karena adanya kelainan kromosom. Jadi seperti kita ketahui pada manusia itu mempunyai 46 kromosom atau 22 pasang kromosom dan 1 pasang kromosom pembawa jenis kelamin. Biasanya memang kebanyakan itu karena ada masalah pada kromosom yang nomor 21. Walaupun ada bentuk-bentuk lain seperti misalnya bentuk yang kromosomnya menjadi mosaik. Nah, dengan adanya gangguan pada kromosom ini sehingga anak-anak ini yang mengalami Down syndrome ini mempunyai tampilan yang khas. Itu jadi biasanya secara fisik juga mereka berbeda gitu. Down syndrome sering terjadi pada ibu hamil di atas usia 30 tahun. Dan sering didapatkan pada ibu-ibu yang hamil pada usia agak lanjut itu. Biasanya karena itu dianjurkan kalau di atas 30 tahun tuh diperiksakan juga kalau dianjurkan untuk diperiksa. Tapi ada juga yang kromosom itu yang terjadi pada usia muda itu. Dan tetapi itu tidak terlalu pada usia kehamilan dan ibunya pada usia muda ya, lebih muda gitu. Tapi itu biasanya saya nggak tahu persentasenya karena itu yang saya bilang kita di Indonesia itu data itu sangat sulit untuk didapatkan. Anak dengan Down syndrome bisa mengalami masalah kesehatan yang berbeda-beda dan membutuhkan perawatan medis serta perhatian ekstra. Beberapa komplikasi kesehatan yang dapat terjadi pada anak Down syndrome diantaranya masalah pencernaan, gangguan jantung, dan lebih rentan terhadap infeksi. Anak dengan Down syndrome pun memiliki gangguan perkembangan misalnya dalam motorik kasar atau motorik halus sehingga memerlukan terapi untuk meningkatkan perkembangan secara fisik. Kemandirian anak Down syndrome menjadi tujuan utama dalam pembekalan anak Down syndrome agar tidak bergantung kepada orang lain dan bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Dari hasil observasi itu dibuatlah program. Jadi observasi itu mengetahui kemampuan yang mana, kemampuan apa yang dimiliki anak, lalu dibikin program sesuai dengan kemampuannya itu. Dan tujuannya adalah untuk kemandirian dia, untuk nanti bekal nanti. Misalnya ada keterampilan khusus, bisa misalnya bikin anyaman, atau bikin sendal, atau bikin apa. Itu nanti kan bisa dijual, bisa menghasilkan uang. Atau kan misalnya bisa baca, tulis, hitung, itu bisa berdagang sederhana. Mungkin misalnya lebih besar lagi, mungkin dia bisa untuk administrasi sederhana, bisa masukkan barang itu. Dan itu tujuannya membekali diri supaya dia nanti di masyarakat itu bisa bergabung sama masyarakat, berbaur dengan masyarakat. Bukan anak yang tersisihkan, bukan, tapi mereka bisa bisa partisipasi dalam masyarakat. Orang tua dengan anak Down syndrome pun berusaha memberikan yang terbaik bagi anak mereka. Ya minimal mungkin seperti anak-anak yang nggak ada kekurangan, tapi Nadipa bisa bersosialisasi seperti mereka. Kemudian ya tidak terlihat kekurangan yang sangat banyak lah dari Nadipa. Bisa mandiri, bisa ngurus buat dirinya sendiri, udah alhamdulillah. Tapi memang setelah sekolah ke sini perkembangannya alhamdulillah cukup bagus lah. Dengan dukungan dan perhatian yang maksimal dari orang-orang terdekat, anak-anak dengan Down syndrome bisa tumbuh dengan bahagia dan percaya diri. Mita Handayani, Helmi Suryanegara, CNN Indonesia.